Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang belum pernah mengenal saya, mungkin kenalan sedikit. Nama saya Nur Ahmad Faizi. Tapi teman-teman sering memanggil saya dengan Mister Easy. Dan ketika memang ngomongin Facebook, maka bisnis saya dari awal sekali saya memulai bisnis itu mulainya dari Facebook. Jadi istilahnya yang saya openin dari awal berbisnis sekali sampai 3 tahun sekarang nih, udah jalan ke 4 tahun, itu benar-benar dari Facebook. Makanya udah eh, ngelotok lah gitu ya seluk beluknya dari awal, khususnya adalah Facebook organik. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapat ribuan target market dari Facebook ya. Jadi saya tidak akan bahas yang keluar dari itu. Jadi kita akan bahas fokus hanya dengan bagaimana bisa meraih ribuan target market dari Facebook. Sebelum itu sebelum masuk ke teknis, eh, kita harus pahami mindsetnya terlebih dahulu bahwa rumus dasar dalam berbisnis itu adalah matematikanya sederhana. Ya, kita sering dengar bisnis is only the game of number. Apa namanya, bisnis itu hanya sekedar permainan angka aja, ya, the games of number. Jadi rumus bisnis itu sederhana banget. Kalau mau closing banyak, maka kita harus mempromosikan ya produk kita ke banyak orang. Rumusnya simple banget gitu ya. Jadi mau closing banyak, maka harus promosi ke banyak orang. Ibaratnya kalau kita mau closing 100 produk, maka logikanya itu kita harus menawarkan minimal 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 banget itu ke 100 orang. Kalau mau closing 100 produk, tawarin ke 100 orang. Itu kalau jago closing semua gitu ya. Nah, nyatanya kan kita closingnya itu 10 banding 1 lah, katakan seperti itu. Maka untuk closing 100, maka harus nawarinnya ke 1000 orang. Atau mungkin 2000 orang. Gitu ya. Jadi benar-benar murni angka aja. Maka sama juga ketika Anda bermain, berjualan di menggunakan Facebook. Kalau mau laku di Facebook, kalau mau rame di Facebook, maka ya jelas friend-nya juga harus banyak. Tapi Mas, misalnya teman saya masih ada cuma ada 1000-an doang gitu ya. Iya, berarti harus ditambah mau nggak mau gitu ya. Itu harus dilakukan. Tapi kan saya cuma temenan nama yang dikenal doang. Ayolah, ini sosial media gitu ya. Yang namanya sosial media, ya Anda harus siap untuk bersosialisasi gitu. Jangan kemudian tertutup gitu. Tapi kan ada foto-foto saya, iya jangan diupload kalau nggak mau dilihat orang gitu ya. Ya, itu hampir semua pertanyaan yang muncul ke saya itu ketika mereka diajarin Facebook gitu ya. Jadi mereka maunya temenan nama yang dia kenal doang gitu ya dan lain-lain. Ya udah jangan jualan pakai Facebook kalau kayak gitu ya. Dan akunnya di private gitu ya. Temennya cuma sedikit dan lain-lain. Itu beberapa alasan yang kemudian agak sulit lah kemudian kalau dia mau berbisnis di Facebook. Maka mindsetnya harus benar. Ketika kita mau bermain di Facebook gitu ya, mau menjaring banyak konsumen, customer, maka ya akun kita dibuka buat publik, for public gitu ya. Dan kalau memang ada hal yang tidak sepantasnya dilihat orang banyak, ya jangan diupload di Facebook gitu ya. Sesederhana itu. Nah, maka mindsetnya harus seperti itu dulu. Ya, kita open dulu untuk for public gitu ya. Jadi semua orang bisa, kita bisa menambahkan semua orang dan semua orang juga bisa lihat Facebook kita, gitu ya. Oke, kita masuk ke caranya gitu ya. Gimana caranya untuk mendapatkan ribuan target market dari FB. Ya, penting sekali. Jadi kuncinya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau mau closing banyak maka database-nya harus banyak, temannya harus banyak. Yaitu satu. Yang kedua, selain banyak harus tertarget. Ya, karena percuma kalau banyak tapi nggak tertarget gitu. Bukan orang yang tepat yang menerima dengan produk kita, yang menerima produk kita. Capek gitu ya. Itulah kenapa kemudian saya sarankan untuk tidak beli akun Facebook gitu ya. Nggak beli akun, beli follower gitu ya. Karena itu belum tentu target market kita.
sayang gitu ya. Jadi angka misalnya friend-nya ada 5.000, misalnya follower-nya ada 10.000 gitu. Itu just cuma nomor jadinya. Jadi nggak apa ya, nggak ada ngaruhnya dengan penjualan kita ketika itu tidak tertarget. Kalau tentang target market, biasanya saya menganalogikan itu seperti kita jual permen. Kalau sama anak-anak ya selaku gitu ya. Tapi kalau Anda jualan permen ke orang yang sakit gigi gitu. Jualan permen ke orang yang sakit gigi ya. Mau dikasih gratis, mau permennya seenak langit gitu ya. Dari luar negeri segala macam, ini dia nggak akan terima gitu. Mau digratisin sekalipun. Ya, maka penting sekali kita menargetkan atau menambahkan pertemanan yang benar-benar tertarget. Jadi bukan hanya banyak tapi juga tertarget. Ya, rumusnya ada dua. Jadi uh, add friend sebanyak-banyaknya dan pastikan mereka adalah orang-orang yang tertarget. Oke, buktinya apa ketika teman Facebook Anda ini orang-orang yang sudah tertarget atau belum? Teman-teman pasti semuanya udah apa namanya punya Facebook ya, dan sekarang pasti sudah punya teman ada punya teman sekitar 100.000 seribuan lah ya, seribuan atau sampai 2.000-an orang, betul ya? Ya kalau udah yang baru-baru mulai gitu atau yang udah agak mulai tapi nggak terlalu aktif di Facebook, maka temennya mungkin seribuan 2.000-an orang. Untuk mengetahui dia target market atau bukan, simpel aja kita bikin status ya tentang produk kita apalah gitu ya, sharing tentang kesehatan atau sharing tentang bisnis ya, ini branding yang kita ingin buat. Ketika misalnya Anda sharing tentang lucu-lucuan gitu ya, kok status rame gitu. Tapi ketika Anda sharing bisnis, statusnya sepi gitu ya, nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu. Tapi terus kemudian pas Anda kemudian posting sesuatu yang lucu lagi, ya rame lagi gitu. Nah, maka udah jelas gitu ya. Target market Anda adalah bukan pebisnis, tapi orang-orang yang ya orang-orang biasa gitu yang senang sama lucu-lucuan doang. Nah, itu yang kemudian harus Anda evaluasi. Ini pertemanan kita berarti ya pertemanan saya berarti belum tertarget. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke teknis. Siapkan catatan teman-teman semuanya. Rumus dari menambahkan pertemanan yang tertarget adalah pertama ya, eh, saya singkat jadi KTT ya. Enak banget ya. 3T deh ya, 3T. 3T. Pertama adalah tentukan, kedua temukan, ketiga tambahkan. 3T ya. Tentukan, temukan, dan tambahkan. Sudah dicatat? Rumus untuk menambah pertemanan tertarget adalah pertama tentukan, ya, tentukan, temukan, dan tambahkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, tentukan terlebih dahulu. Siapa target market kita? Penting untuk mengenali dengan baik siapa sih target market kita. Maka kita perlu tahu profilnya lebih lanjut. Ya, contoh kita misalnya kita lagi nyari reseller nih. Maka target market kita adalah orang-orang yang pengen bisnis. Dan mungkin dia sedang menjalankan bisnis, tapi bukan sebagai bisnis ownernya, tapi hanya menjadi reseller juga. Gitu ya. Terus apa lagi? Ya, mungkin ibu rumah tangga ya yang kemudian aktif di media sosial. Ya, ini enak banget untuk diajak mereka berbisnis. Apalagi banyak digital marketer juga bisa ya. Tapi diutamakan yang memang dia tidak punya produk sendiri ya. Biasanya kalau product owner biasanya mereka stick with the product gitu ya. Mereka fokus di produknya masing-masing. Kayak gitu. Jadi itu yang kedua adalah jenis kelaminnya, pria atau wanita. Kalau kita reseller biasanya ya dua-duanya ya, pria atau wanita. Usianya berapa kira-kira? Biasanya untuk yang melek sosial media itu di antara usia 25-an sampai 35-40 tahun ya. Dan biasanya usia settle untuk kemudian dia sudah berkarir itu di 35 sampai 40-an tahun gitu. Dan itulah kenapa untuk nyari reseller sebenarnya itu memang cocoknya pakai Facebook, bukan pakai Instagram. Kenapa? Karena yang pakai Instagram rata-rata itu
online shopper pertama. Dan online shopper ya biasanya dia buka Instagram bukan cari peluang bisnis, ya, cari barang gitu ya, atau jual barang. Terus kemudian yang pakai Instagram biasanya ABG, yang ya biasanya ABG ini ya nggak, bukan underestimate ya, banyak juga yang kemudian nggak terlalu mikirin tentang bisnis, belum termotivasi lah untuk bisnis, kecuali beberapa ABG yang eh, baik lah gitu ya, dia pasti udah mulai cenderung ke arah bisnis. Maka memang untuk lebih mudahnya kita nyarinya di Facebook ya. Kalau media lain misalnya Instagram mungkin bisa untuk branding atau produk knowledge. Terus pekerjaannya tadi sudah jelas ya, beberapa jadi reseller, ada mungkin yang ibu rumah tangga yang nyari bisnis dan lain-lain. Gaya bahasanya gimana? Ya. Jadi kalau orang sekelas reseller yang mau gabung jadi reseller, tentunya adalah bahasanya nggak terlalu advance. Yang namanya reseller itu pada dasarnya newbie ya. Apa namanya newbie itu? Orang yang barulah di bisnis gitu ya, bukan mastah gitu. Ya masih newbie gitu, masih baru-baru gitu. Maka ketika orang-orang yang seperti ini, itu kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Make it simple gitu. Bahasa-bahasa gaul yang sederhana itu pas banget untuk kemudian bahasa yang digunakan untuk reseller gitu. Jadi ketika Anda posting jangan terlalu canggih gitu ya. Biasa aja agar kemudian lebih gampang masuk ke target market kita. Oke, berikutnya adalah nah kita kan nyari pebisnis nih, nyari reseller. Yang namanya reseller berarti kira-kira kumpulnya di mana? Ya, kumpulnya di mana nih maksudnya? Maksudnya grup apa yang diikuti oleh seorang reseller? Fanpage apa yang kemudian disukai oleh para reseller? Nah, itu kita harus tahu juga. Ya, di mana mereka sering berkumpul. Ya, itu nanti mungkin masuk ke bab berikutnya ditemukan. Ya, yang pertama tentukan dulu. Siapa idolanya, apa komunitasnya, kira-kira media sosialnya apa aja. Tadi kita udah bahas Facebook, media chattingnya apa biasanya orang-orang yang berbisnis biasanya mereka pakai WhatsApp ya, dan beberapa yang pakai Line juga sih tapi nggak terlalu banyak. Oke, ketika sudah dikenali ya, jadi ketika kita sudah mengenali siapa target market kita, maka program step berikutnya adalah temukan. Sudah ditentukan siapa target market kita, misalnya laki-laki umur segini segini dan segala macam, maka kita akan dengan mudah menemukannya di mana, macam-macam ya. Teman-teman bisa cari teman-teman apa namanya, calon-calon resellernya masing-masing itu lewat Facebook group atau fanpage atau akun personal mastah yang diikuti oleh banyak reseller biasanya. Ya, jadi belusukan cari ya, teman-teman bisa misalnya ambil contoh lah gitu ya. Tapi jangan ke situ semua nanti ya. Misalnya grup grup sekolah selling gitu, itu kan banyak orang-orang yang memang suka bisnis gitu ya. Cari itu ya di situ, ya tinggal ditambahkan yang step berikutnya. Jadi mau nyari friend yang tertarget tuh sebenarnya mudah gitu ya. Cari aja grup tentang jualan yang aktif, terus pilih orang-orang yang kemudian aktif juga. Yang aktif tuh yang gimana? Yang komen, yang nge-like gitu ya. Habis itu ya udah, simple, tambahkan jadi teman kita. Nah, kalau udah ditambahkan nanti bisa disapa-sapa, bisa kita like statusnya, kita komenin dan lain-lain. Baru nanti kita bisa masuk ke step berikutnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tentukan, temukan dan tambahkan. Ya, tentukan siapa target market kita, temukan di mana kira-kira dia berkumpul, di grup kah, di fanpage kah, lalu tambahkan apa? Yang komentar, yang like, bukan semua membernya kita tambahin ya, karena belum tentu yang jadi member itu orang-orang aktif, tapi orang-orang yang aktif itu bisa kita lihat dari yang dia komen di status terakhir itu, nah itu dia komen, dia like, itu yang kita tambahkan. Nanti kita bisa cek juga gitu ya, fotonya foto orang atau foto kartun gitu ya. Terus kemudian namanya nama alay atau enggak. Nah, itu nanti statusnya update atau enggak, atau hanya cuma share-share doang atau enggak pernah update sama sekali. Nah, itu yang aktif. Yang aktif itu ya yang pasti yang update dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita tambahkan. Jadi pertemanan kita. Nah,
Untuk menambahkan sendiri itu ada strateginya. Jangan asal menambahkan banyak orang dalam satu waktu, karena apa namanya, eh, me- Facebook akan mengira itu jadi kayak robot gitu ya. Jadi sehingga Anda bisa di bukan di blok sih ya. Jadi sementara sementara waktu tidak bisa menambahkan pertemanan lagi gitu. Dibekukan sementara lah gitu ya. Ketika Anda terlalu cepat menambahkan teman gitu ya. Jadi saran saya itu Anda bisa melakukan 5, tambahkan teman 5 gitu ya. Habis itu nanti eh, setelah tambahkan 5 baru lalu diselingi interaksi. Ya, tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 lalu like, comment, share gitu ya. Like, comment, share dan kawan-kawan. Baru nanti tambahkan 5 lagi. Ya. Kalau mau lebih mudahnya itu bisa pagi tambahkan 10, siang tambahkan 10, malam tambahkan 10 dan seterusnya. Ya, atau bisa 5 kali sehari gitu ya. 5 kali sehari tambah 10, 10, 10, 10, maka sehari itu kita bisa nambah 50 pertemanan. Kayak gitu. Ya. Yang penting adalah jangan terlalu berturut-turut di jeda. Kalau berturut-turut, Facebook akan mengindikasikannya kalau kita spam. Ya, mengindikasikannya kalau kita pakai tools atau robot. Dan itu nanti bisa kena freeze sementara atau bahkan diblokir ya. Jadi benar-benar harus tahu bagaimana caranya menambahkan pertemanan dengan tepat. Oke, itu teman-teman cara menambahkan pertemanan kita agar secara aktif ya. Nah, jadi ada dua cara menambahkan pertemanan, ada yang namanya cara aktif, ada yang namanya cara pasif. Nah, itu namanya cara aktif. Lalu bagaimana cara pasifnya? Cara pasifnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cara pasif ini adalah nanti orang-orang akan dengan sendirinya menambahkan kita sebagai temannya mereka gitu. Mereka yang add duluan. Ya, jadi kita nggak usah capek-capek untuk apa namanya, nyari-nyari. Nah, ini orang sendiri yang akan nyari akun kita dan dia yang akan add friend sendiri. Caranya gimana? Simple. Kalau mau cara pasif agar bisa dapat ribuan pertemanan adalah konsisten sharing. Ya, konsisten aja sharing. Karena nggak tahu kita dari sharing yang kita bikin atau kita buat, mana yang kemudian mungkin jadi viral, mana yang kemudian orang banyak suka dan lalu kemudian share sebanyak-banyaknya. Kalau status Anda di-share ke postingan orang lain, maka otomatis sharing postingan Anda akan dilihat oleh temannya yang share itu gitu ya. Pertemanan orang lain gitu. Dan kita bisa menjangkau Facebook lebih luas lagi. Lalu kemudian tampilannya harus menarik ya. Jadi jangan bikin orang yang masuk ke Facebook Anda udah ilfil duluan, ini foto profil apa gitu ya. Namanya Ayu Sayang Kamu Selamanya gitu ya. Janganlah pakai gitu ya. Orang udah ilfil duluan nggak mau nge-add gitu ya. Berikutnya Anda bisa gunakan lead magnet ya. Gunakan lead magnet ini apa? Kalau saya sendiri sering berbagi ebook ya, sering berbagi sharing. Ya, jadi teman-teman ada yang mau ebook gitu segala macam, gitu gratis. Silahkan share status ini sebanyak-banyaknya. Atau silahkan tag teman Anda di sini gitu ya. Maka otomatis dia akan muncul di timelinenya kita. Dia mungkin ada kemungkinan untuk bisa add kita sebagai teman juga. Ya, jadi gunakan lead magnet. Ini bagus banget teman-teman untuk mancing lah gitu ya. Jadi umpan agar orang mau berkunjung di Facebook Anda. Ada lead magnet nih, ada ebook nih, ada gratis nih, ada sharing gratis nih, dan seterusnya. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan media lain sebagai sarana promosi. Ya, jadi Anda bisa sharing ke WhatsApp, Anda bisa sharing di Instagram, nanti di ending captionnya atau di ending postingannya atau di ujung dari WhatsApp broadcastnya itu ada alamat Facebook kita. Misalnya saya sharing tentang bagaimana menambah ribuan pertemanan dari Facebook. Saya bikin artikelnya blat gitu ya. Nah, habis itu di bawahnya jika ingin mengetahui ilmu-ilmu bisnis yang lain, silahkan kunjungi Facebook personal saya. Kasih link. Gitu ya. Maka dari WhatsApp bisa kita arahkan di Facebook. Jadi bukan cuma dari Facebook kita arahkan ke WhatsApp, tapi dari WhatsApp pun bisa kita arahkan ke Facebook. Atau dari Instagram diarahkan ke Facebook. Atau dari email kita arahkan ke Facebook. Ini namanya multiple touch point. Jadi banyak media mendukung satu media.
Nanti dari Facebook kita bisa arahkan ke Instagram, dari Facebook kita bisa arahkan ke WhatsApp, dari Facebook bisa kita arahkan ke Telegram, juga dari WhatsApp bisa arahkan ke Facebook, dari Instagram arahkan ke Facebook dan seterusnya. Jadi namanya multiple touch point. Nah, istilahnya mau lari kemana gitu ya, pasti ketemu kita. Dia lihat Facebook, wah ada akun kita gitu ya, ada postingan kita. Dia buka Instagram, wah ada postingan kita lagi. Dia buka WhatsApp, wah ada juga japrian dari kita ya. Jadi emang nggak ada celah untuk dia untuk menghindar dari kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah cara pasif untuk menambahkan ribuan pertemanan itu dengan aktif interaksi ya. Jadi aktif aja interaksi, sering komen status gitu ya, sering like, aktif di grup, di eh, tempat-tempat publik gitu ya, di Facebook ya, sering-sering komen dan lain-lain. Maka otomatis nanti ada orang yang kepo juga untuk nge-add akun kita gitu ya. Jadi misalnya saya komen di statusnya Mas Ade misalnya. Saya komen aktif di sana gitu ya. Nah, tiba-tiba ada temannya Mas Ade yang ikutan komen gitu. Ya mungkin setelah dia ngeliat akun saya gitu ya dia bisa nambahkan teman saya. Menambahkan saya sebagai temannya dia gitu. Ya, sesederhana itu. Jadi aktif aja interaksi, maka otomatis nanti ada banyak orang yang kemudian menambahkan Anda sebagai pertemanan. Gitu ya. Oke, guys, jadi kuncinya adalah konsisten aja. Ya, jadi setiap setiap apa namanya? Setiap hari tambahkan teman gitu ya, 10 10 10 10 aja. Tanpa terasa pun nanti pertemanan Anda sudah sampai ke 5.000 gitu ya. Ketika teman Anda sudah sampai 5.000, maka ya Anda bisa mengurangi space-space pertemanan Anda dengan cara ya harus di-remove lah emang satu-satu. Kalau dulu ada yang namanya Friend Remover Pro ya, tapi sekarang kemarin saya udah coba, udah nggak bisa ya, mungkin karena algoritma Facebook kali ya. Jadi udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus mengurangi dengan secara manual. Kemarin Mas Hatta sudah share tentang eh, kalau ulang tahun gitu ya. Jadi biasanya kan kita dapat notifikasi ulang tahun dari Facebook. Ini teman-teman Anda yang berulang tahun. Anda bisa datang ke akunnya mereka, ucapin selamat ulang tahun, sekalian cek nih, masih aktif nggak nih akunnya. Lihat aja, dia ada postingan status nggak 3 bulan terakhir. Gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti remove aja, buat apa? Dia udah nggak aktif lagi di Facebook. Jangan kemudian merasa ini kayak memutuskan silaturahim, ya bukan. Nggak temenan di Facebook bukan berarti nggak temenan juga di dunia nyata. Jadi nggak usah khawatir di remove juga gitu ya. Jangan khawatir nge-remove teman Anda gitu kalau itu memutuskan silaturahim. Enggak juga, dia percuma juga mau connect juga gitu ya. Orang nggak aktif di Facebook, ya mungkin aktifnya di WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Soalnya banyak yang suka ngomong kayak gitu ya. Kalau saya remove berarti udah memutusin silaturahim, ya enggak juga gitu, nggak ada hadisnya gitu ya. Nge-remove teman di Facebook sama dengan silaturahim, memutuskan silaturahim. Enggak juga, kalau memang dia terbukti tidak aktif di sana, ya udah gitu ya. Karena kemarin juga saya ngebersih-bersihin akun Facebook, itu banyak teman-teman SMA, ya emang agak sayang gitu ya, wah nanti saya nggak bisa tahu lagi tentang dia atau saya tidak bisa berhubungan stay connected lagi sama dia gitu ya, tapi dia nggak aktif di Facebook, ya gimana dong gitu ya. Percuma juga ketika saya temenan malah slot pertemanan saya yang udah full nggak ada slot lagi gitu ya, ya udah remove aja gitu ya. Kemarin sukses berapa puluh tuh ya saya remove untuk bisa masuk lagi teman-teman baru yang fresh. Nah alhamdulillah sekarang Facebook saya udah mulai ramai lagi karena memang udah di refresh lagi. Gitu teman-teman kurang lebih tentang pertemanan ya di Facebook. Silakan kalau mau ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Mas Ade.